Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Jessica dengan NIM 230362201101 Prodi Akuntansi Reguler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari materi 7 tentang piutang usaha menurut akuntansi dan perpajakan. Untuk soal yang pertama itu PT Samsaka, jurnal piutang tak tertagih, metode cadangan. Untuk data awalnya yaitu piutang usahanya 105 juta. Untuk cadangan piutang tak tertagihnya yang dikredit yaitu 25 juta. Transaksi selama April 2017 yaitu penjualan totalnya 646.200.000, penjualan tunainya 193.860.000, penjualan kreditnya yaitu 452.340.000, penagihan piutang usahanya 291 juta, penghapusan piutangnya 30.240.000. Untuk penghitungan saldo piutang usahanya per 30 April 2017 yaitu saldo 31 Maret di debitnya 105 juta. Penjualan kreditnya yaitu di debit juga 452.340.000. Penagihannya di kredit 291 juta. Jadi saldonya yaitu 266.340.000. Penghapusannya di kredit 30.240, berarti saldonya 236.100.000. Untuk penghitungan cadangan piutang tak tertagihnya pada tanggal 31 Maret saldonya di kredit 25 juta, penghapusannya di debit 30.240.000, jadi saldonya itu yaitu 5.240.000. Saldo cadangan debitnya jadi 5.240.000. Untuk jurnal penyesuaian 30 April 2017-nya itu estimasi beban piutang tak tertagih ditetapkan sebesar 2% dari total penjualan kredit. Berarti beban piutang tak tertagihnya 9.046.800. Untuk tanggal 30 Aprilnya itu beban piutang tak tertagihnya di debit 9.046.800. Cadangan piutang tak tertagihnya di kredit 9.046.800. Baik, pertanyaan kedua itu jelaskan perbedaan pengakuan piutang usaha menurut akuntansi dan perpajakan. Perbedaan utama itu terletak pada kapan piutang dianggap tidak dapat ditagih atau dihapuskan dan dampaknya terhadap laba fiskal. Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama metode penghapusan. Pada akuntansi keuangan itu metode cadangan penyisian pencadangan. Piutang diakui sebagai beban melalui estimasi di awal, beban piutang tak tertagih. Kalau perpajakan itu metode langsung direct write off, cadangan tidak diakui atau diizinkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Piutang baru boleh dihapus sebagai beban deductible jika memenuhi syarat formal dan administratif yang ketat dari Dirjen Pajak. Yang kedua itu dampak laba. Dari akuntansi keuangan itu penghapusan beban piutang tak tertagih dilakukan saat mengestimasi sebelum piutang benar-benar macet untuk prinsip matching. Kalau perpajakan itu penghapusan beban piutang tak tertagih dilakukan hanya saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan memenuhi syarat formal. Untuk syarat penghapusan pada akuntansi keuangan itu berdasarkan pertimbangan manajerial, historis, dan usia piutang. Lebih fleksibel. Kalau perpajakan sangat ketat. Sudah dibebankan dalam laporan laba rugi komersial, sudah diserahkan penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah. Telah dipublikasikan, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada Dirjen Pajak. Untuk rekonsiliasi fiskalnya dari akuntansi keuangan itu jumlah cadangan piutang yang dibentuk akuntansi dikoreksi positif karena dianggap non-deductible expense. Biaya penghapusan langsung yang memenuhi syarat fiskal dikoreksi negatif. Untuk pertanyaan yang ketiga itu PT Zenoya. Jurnal penjualan kredit termasuk PPN. Penjualan senilai 22.250.000 termasuk PPN 11%. Harga jualnya yaitu 20.045.045 rupiah. PPN pengeluarannya yaitu 2.204.955 rupiah. Untuk penyederhanaan, jika penggunaannya 10% PPN lama, berarti 22.250.000 dibagi 1,10. Jadi hasilnya 20.227.273 rupiah. PPN-nya itu 2.022.727. Untuk saat ini berarti saya akan menggunakan PPN 11%. Yang pertama itu sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP pada tanggal 4 September. Akunnya itu piutang usaha 22.250.000 di debit, penjualannya kredit 20.045.045 rupiah, PPN keluarannya 2.204.955 rupiah. Jadi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yaitu 4 Septembernya akunnya piutang usaha di debit 22.250, penjualannya di kredit 22.250.000. Pertanyaan keempat itu PT Mandiri, jurnal penjualan dan PPN berbagai pembeli.
Total harga jualnya yaitu 105 juta. Asumsi PT Mandiri adalah PKP dan PPN-nya 11%. Jadi PT Cahaya atau PKP itu DPP-nya 50 juta, PPN 11%-nya 5.500.000, total tagihannya 55.500.000. Dipungutnya yaitu secara mandiri. PT Syair non PKP DPP-nya 30 juta, PPN 11%-nya 3.300.000, total tagihannya 33.300.000. Status PPN-nya itu dipungut mandiri. Kalau PT Adira berarti tidak ada NPWP. DPP-nya 25 juta, PPN 11%-nya 5.500.000, yaitu 11% dikali 200%. Total tagihannya 30.500.000, dipungut mandiri, yaitu tarifnya 20%. Jadi total seluruhnya yaitu DPP-nya 105 juta, PPN 11%-nya 14.300.000, total tagihannya 119.300.000. Karena tidak memiliki NPWP, tarif PPh pasal 23 PPh 23 dipotong jika jasa adalah 200% dari tarif normal. Namun untuk PPN pajak pertambahan tidak ada sanksi tarif 200% terkait NPWP. Asumsi transaksi ini adalah penjualan barang, PPN tetap 11% jika diasumsikan. Soal ini merujuk ke sanksi 200% untuk PPh non NPWP. Saya akan mengikuti konteks PPN itu tetap 11%, berarti 2.750.000. Jurnal PT Mandiri yaitu penjual. Piutang usaha PT Cahayanya di debit 55.500.000, piutang usahanya PT Syair 33.300.000, piutang usahanya PT Adira 27.750.000. Penjualan PPN keluaran. Untuk pertanyaan kelima itu PT Sampurna, schedule umur piutang dan jurnal. Hitung saldo piutang per pelanggan per 31 Desember 2017. Pelanggannya itu PT Mawar, saldo awalnya 120 juta, penerimaan kreditnya 100 juta, penjualan debitnya 70 juta, saldo akhirnya 120 juta. Jadi berarti penerimaan kreditnya 55 juta, penjualannya 50 juta. Selanjutnya penerimaan kreditnya 90 juta, penjualannya 65 juta, jadi saldo akhirnya 60 juta. Untuk PT Melati itu saldo awalnya 72 juta, penerimaannya 50 juta, debitnya 51 juta, saldo akhirnya 72 juta. Jadi penerimaan kreditnya itu 41 juta, penjualannya 69 juta, berarti penerimaan kreditnya 72 juta dan saldo akhirnya 20 juta. Untuk PT Kamboja, saldo awalnya 0, penerimaan kreditnya juga 0, penjualannya itu 117 juta, saldo akhirnya 117 juta. Untuk penerimaan kreditnya yaitu 57 juta, penjualannya 45 juta, saldo akhirnya 105 juta. Penjualan debitnya juga 95 juta, saldo akhirnya juga 95 juta. Sedangkan PT Dahlia ada saldo penerimaannya yaitu 75 juta dan 50 juta, dan saldo penjualannya ada 70 juta serta saldo akhirnya 40 juta. PT Tulip itu ada saldo penjualannya yaitu 140 juta, saldo akhirnya 147 juta. Saldo penerimaan kreditnya juga ada 40 juta, 180 juta, dan 68 juta. Sedangkan saldo penjualan debitnya yaitu 100 juta, 72 juta, 51 juta. Jadi saldo akhirnya yaitu 140 juta, 107 juta, 0 untuk penjualan bayarnya, 150 juta untuk total saldo akhirnya. Jadi total semuanya yaitu 231 juta, 470 juta, 676 juta, dan saldo akhirnya 375 juta. Buat schedule umur piutang per 31 Desember pada 2017 yaitu PT Mawar saldonya 60 juta, tanggal jatuh temponya yaitu 17 Februari, umur per 31 Desembernya 12 hari, golongan umurnya belum jatuh tempo, estimasinya 5%, cadangannya 3 juta. Kalau PT Melati
Tanggal transaksinya 8 September, saldonya 20 juta. Baik, untuk tanggal jatuh temponya tadi 7 November 2017. Umurnya 54 hari, golongan umurnya 31 sampai 60 hari, estimasinya 25%, cadangannya 5 juta. Kalau PT Kamboja pada tanggal 31 Oktober yaitu saldonya 60 juta, tanggal jatuh temponya 30 Desember 2017, umur per 31 Desembernya 1 hari, golongan umurnya 1 sampai 30 hari, estimasinya 15%, cadangannya 9 juta. Pada tanggal 12 Desember yaitu saldonya 45 juta, tanggal jatuh temponya 10 Februari 2018, umur per 31 Desembernya 19 hari. Untuk golongan umurnya belum jatuh tempo, estimasinya 5%, cadangannya 2.250.000. PT Dahlia pada tanggal 29 Agustus yaitu saldonya 40 juta, jatuh temponya 28 Oktober 2017, umur per 31 Desember 2000, umur per 31 Desembernya yaitu 64 hari. Golongan umurnya 60 sampai 90 hari. Estimasinya 35%, saldo cadangannya yaitu 14 juta. Untuk PT Tulip yaitu 18 Septembernya saldonya 100 juta. Tanggal jatuh temponya 17 November. Umur per 31 Desembernya 44 hari. Tanggal jatuh temponya 31 sampai 60 hari. Estimasinya 25%, cadangannya 25 juta. Masih di PT Tulip pada tanggal 9 Desember yaitu saldonya 50 juta. Tanggal jatuh temponya 7 Februari. Umur per 31 Desembernya 22 hari, tanggal jatuh temponya belum jatuh tempo, estimasinya 5%, cadangannya 2.500.000. Jadi total seluruhnya yaitu saldonya 375 juta, total cadangannya 61.750.000. Baiklah, untuk cadangan piutang tak tertagih di kredit yang dibutuhkan yaitu 61.750.000. Saldo awal cadangan piutang kreditnya juga 27.500.000. Beban piutang tak tertagih yang harus diakui yaitu 34.250.000. Jurnal yang diperlukan 31 Desember 2017 yaitu pada tanggal 31 Desember beban piutang tak tertagihnya di debit 34.250.000, cadangan piutang tak tertagihnya di kredit 34.250.000. Mungkin hanya itu saja jawaban dari materi 7 yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.